Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ellen Septiasari dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang materi realisasi dan variasi fonem dan juga gejala fonologis yang dibimbing oleh Profesor Dr. Hajah Hasnah ARM Hum dan Ibu Gina Jayanti Putri SPD M Hum. Definisi realisasi dan variasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem bunyi menjadi bahasa. Realisasi fonem berkaitan erat dengan variasi fonem. Variasi fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. Variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata disebut alofon. Realisasi dan variasi fonem terbagi menjadi dua, yaitu realisasi dan variasi fonem vokal dan realisasi dan variasi fonem konsonan. Di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi dan variasi fonem vokal. Yang pertama, fonem A. Fonem A adalah vokal rendah, tengah, bulat. Vokal ini dibentuk dengan bagian tengah lidah agak merata dan mulut terbuka lebar. Contohnya, aku, Sabtu. Yang kedua, fonem U. Fonem U adalah vokal atas, belakang, bulat. Vokal ini dibentuk dengan dua bibir agak maju ke depan dan agak membulat. Contohnya, ampun, kumpul, buntut, ketus. Yang ketiga, fonem O. Fonem O adalah vokal sedang, belakang, bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membulat, tetapi kurang bundar daripada U. Contohnya, soto, toko, ruko. Alafon konsonan seperti halnya vokal, tiap fonem konsonan mempunyai pula alafon yang dalam banyak hal ditentukan oleh fonem tersebut dalam kata atau suku kata. Fonem P. Fonem P dapat ditemukan dalam kata-kata seperti pohon, pasar. Fonem ini berfungsi untuk membedakan kata-kata yang berada dan memiliki peran penting dalam sistem fonologi bahasa. Fonem B. Fonem B muncul dalam kata-kata seperti buku, bola. Fonem ini berbeda dari fonem P dalam hal penggunaan getar pita suara yang menyebabkan bunyi B lebih bergetar. Fonem T. Fonem T merupakan konsonan tak bersuara yang dihasilkan dengan mematahkan pita suara dan menghembuskan udara melewati pita suara. Contoh fonem T seperti topi. Fonem D merupakan fonem konsonan yang bersifat dental, letup, hambatan, dan bersuara. Contoh fonem D dapat ditemukan dalam kata-kata seperti dada. Fonem K adalah bunyi konsonan yang diucapkan dengan menutup sementara bagian belakang mulut dan langit-langit dan melepaskan udara dengan tiba-tiba. Contohnya seperti kuda. G adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup bagian belakang langit mulut. Contohnya seperti gula. Fonem C adalah bunyi yang diucapkan dengan menutup bagian depan mulut dengan lidah pada langit-langit keras. Contohnya seperti cari. J adalah dihasilkan dengan menjepit lidah langit-langit mulut dekat gigi seri atas dan membiarkan udara mengalir di sisi lidah. Contohnya seperti juga. Fonem F dihasilkan dengan meletakkan gigi atas pada bibir bawah dan kemudian membiarkan udara melewati celah kecil yang terbentuk menghasilkan suara yang bergetar dan berhembur. Contohnya seperti hafal. Fonem Z. Fonem Z memiliki satu alofon yang diucapkan dengan bunyi kerongkong bergetar. Contohnya pada kata zat dan izin. Fonem S. Fonem S memiliki satu alofon yang umumnya terdapat pada awal dan akhir kata. Contohnya syarat dan aras. Fonem X memiliki satu alofon yang berada di awal dan di akhir suku kata. Contohnya khas dan khusus.
Fonem H memiliki dua alofon, yaitu H kecil merupakan bunyi tak bersuara jika terdapat di awal dan di akhir suku kata. Contohnya hasil dan hujan. H besar merupakan bunyi tak bersuara jika berada di tengah kata. Contohnya pada kata tahu dan lahan. Fonem M memiliki satu alofon yang berada di awal dan di akhir suku kata. Contohnya masuk dan makan. MN memiliki satu alofon yang berada di awal dan di akhir suku kata. Contohnya nakal dan nasib. Fonem Nyuh memiliki satu alofon yang berada di awal suku kata. Contohnya banyak dan bunyi. Fonem eng memiliki satu alofon yang berada di awal dan di akhir suku kata. Contohnya ngarai dan pangkal. Fonem R memiliki satu alofon yang berada di awal dan di akhir suku kata. Terkadang-kadang bervariasi dengan bunyi uvelar. Contohnya raja dan kar. Fonem L memiliki satu alofon yang berada di awal dan di akhir suku kata. Contohnya lama dan palsu. Fonem W memiliki satu alofon yang merupakan konsonan jika terdapat pada awal suku kata dan semivokal jika terdapat di akhir suku kata. Contohnya waktu dan wujud. Fonem Y memiliki satu alofon yang merupakan konsonan jika terdapat pada awal suku kata dan semivokal pada akhir suku kata. Contohnya santai dan ramai. Gejala fonologi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, itu ada netralisasi dan arti fonem. Netralisasi adalah alternasi fonem akibat pengaruh lingkungan atau pembatalan perbedaan minimal pada posisi tertentu. Sedangkan arti fonem adalah hilangnya kekontrasan dua fonem yang berbeda pada posisi yang sama. Yang kedua, itu ada distribusi konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dapat direalisasikan menjadi 25 buah termasuk unsur serapannya. Nah, hampir semua konsonan bahasa Indonesia dapat menduduki posisi di awal, di tengah, dan di akhir sebuah suku kata atau kata. Tetapi ada juga beberapa konsonan yang tidak dapat menduduki posisi tersebut. Yang ketiga, itu ada disimilasi. Disimilasi ini merupakan kebalikan dari asimilasi. Asimilasi ada perubahan kata dari yang tidak sama menjadi sama, dan karena pengaruh fonem sekitarnya. Maka, pada proses disimilasi adalah perubahan. Yang keempat, itu ada metatesis. Dalam proses metatesis yang diubah adalah urutan-urutan fonem yang biasanya terdapat dalam bentuk yang asli sehingga ada variasi bebas. Yang terakhir, itu ada penambahan fonem, yaitu sebuah fonem yang tidak ada akibat terjadinya sebuah proses morfologi.